Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rizky Adam dari kelas 4A akan menjelaskan tentang Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang saat ini dikenal dengan nama Hifa atau Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Khawarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi memulai semangat dalam menuntut ilmu. Hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Bait Al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah al-Rasyid berakhir dan digantikan oleh Khalifah al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku seperti buku India berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi. Dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian buku berisi ilmu geografi yang ditulis Ptolemeus, seorang ilmuwan Yunani, pun berhasil ia terjemahkan. Karena kemampuan di dalam menerjemahkan buku tersebut membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi dalam bidang sains semakin cemerlang. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Khawarizmi melahirkan banyak karya. Karya terbesarnya adalah Al-Jabar, buku yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabala atau The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing, menjadi pondasi penting dalam aljabar di era modern. Aljabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diophantus. Berangkat dari karya Diophantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang membuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai bapak aljabar. Bahkan pemikir-pemikir Barat pun mengakuinya. Seperti menurut matematikawan Barat, Kranz dalam bukunya berjudul The Social Al-Khawarizmi Algebra, Kranz mengatakan bahwa Al-Khawarizmi lebih berhak menyandang gelar bapak aljabar dibandingkan Diophantus. Al-Khawarizmi juga orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khawarizmi juga yang telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka, termasuk angka 0. Nah,
Karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam wa Tafriq bi Hisab al-Hind atau The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Di dalamnya Al-Khwarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khwarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Nah, melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khwarizmi ini, orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, begitu seterusnya. Bukan hanya aljabar, Al-Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khwarizmi pun dinobatkan sebagai bapak matematika. Begitulah kiranya gambaran tentang bapak matematika ini. Tentunya Al-Khwarizmi dapat menelurkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Didasari dengan rasa ingin tahu dan keterbukaannya terhadap pemikiran asing. Selain itu, kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid sampai Al-Ma'mun yang mencetak ilmu pengetahuan membuat Al-Khwarizmi bisa terus mengembangkan pemikirannya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.